Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara memperbaiki dinamo mesin cuci bagian pencuci. Terlebih dahulu kita tes tiga kabel yang ada di dinamo. Semuanya harus menyambung saat dites dengan avometer atau multitester. Jadi caranya seperti ini. Ini tiga-tiganya nggak ada yang nyambung sama sekali ya. Kemudian dilihat dari fisik kabelnya juga waktunya ganti ya. Dalamnya sudah hitam. Oke. Kita kebetulan ini memang sudah saya bongkar untuk baut-bautnya dan tampak ada satu lilitan yang putus ini ya. Ini kemarin saya bongkar, ternyata putus satu ini. Ini akan coba saya sambung dan ini ada sisa-sisa bekas putus sampingnya, tapi insya Allah nggak putus, cuma satu yang putus. Oke, berhubung ini bukan dari tembaga lilitannya, jadi lilitan ini nggak bisa disolder ya. Apa namanya ya? Bukan tembaga, alumini ya, bahannya dari alumini. Dia hanya bisa disambung tanpa disolder. Ternyata di samping ini ada bekas sambungan juga. Nah, ini sambungannya juga sangat jelek. Ini rawan ya. Kalau dari kronologinya katanya ini itu dulu habis dililit. Jadi habis dililitkan habis 150.000, 160.000. Tapi kalau dari tampak seperti ini bukan dililitkan, tapi cuma disambung bagian yang putus saja. Lumayan ya, 150.000. Saya juga mau. Ini akan saya perbaiki yang putus tadi, juga sambungan yang sangat jelek ini. Untuk yang putus berhubung kurang tidak nyampe ya, kalau kurang panjang kalau disambung, kita akan pasangkan sambungan, kita ambilkan dari tembaga dari bekas dinamo lain yang sudah tidak terpakai. Berhubung tembaga yang akan dililit untuk menyambung kurang gede, ukurannya kalah gede, saya akan dobli ya. Jadi ketebalannya biar sama. Jadi tekniknya harus dikerik dulu seperti ini ya. Jadi kabel ini atau lilitan ini itu ada lapisannya. Jadi kalau nggak dikerik dia tidak akan menyambung. Kita kerik antara ujung dan ujung, nanti kita akan sambungkan supaya bisa menyambung, dan mudah-mudahan dinamonya masih bisa terpakai dan tidak sampai menghabiskan banyak biaya. Untuk proses video ini saya percepat sedikit ya, karena memerlukan waktu yang lama saat video. Jadi untuk mempeluntirnya, untuk melilitnya usahakan yang kenceng. Kita bantu dengan obeng, kita bantu dengan tang seperti ini. Kemudian kita lapisi. Ini berhubung korek apinya belum ketemu, saya panasi dengan solder. Ini namanya solasi bakar. Harusnya pakai korek ya, pakai api. Atau blower juga bisa. Oke, satu ujung sudah terlilit, sudah tersambung. Kemudian sambung lagi ke ujung satunya. Nah, ini mudah-mudahan akan berhasil ya. Kemudian tiga kabel ini juga akan saya ganti karena dilihat dari fisiknya juga
tidak mumpuni untuk dipakai lagi ya. Untuk melindungi hasil sambungan hasil lilitan tadi, kita lindungi dengan solasi ya, disolasi, kemudian agar aman saat dinamo digunakan. Ini untuk bekas sambungan yang jelek ini akan saya putus, kemudian saya akan lilit ulang, saya akan sambungkan ulang. Jadi usahakan dalam mengerjakan ini harus yang rapi ya. Ini untuk proses peluntirannya, dibantu dengan tang agar menempelnya sempurna, menyambungnya sempurna. Oke, kita lindungi lagi dengan solasi. Jadi begini prosesnya ya, dua kabel sudah tersambung. Saatnya kita akan kita cek lagi ya, apakah ada yang putus lagi. Kita cek semuanya. Untuk yang ini bekas-bekas kabel putus ini, mudah-mudahan tidak putus. Kita bongkar untuk kabel ini ya. Ketiga kabel ini juga waktunya ganti, dan ternyata ada yang putus lagi nih. Ada yang putus, saya cari-cari di bagian ini tidak ada, gak ada sambungannya. Kemudian saya curiga pada kabel yang di antara tiga kabel ini yang panjang. Cari-cari dekat-dekat sini nggak ada ya. Oke, kemungkinan ini tersambung pada kabel yang keluar. Kita akan coba bongkarnya. Ya, di sini terlihat kabel sisa 2 dan ternyata ini sambungannya. Oke, kita akan ganti kabel yang baru yang lebih bagus agar awet dan tidak mengecewakan pelanggan. Ini yang putus, ini bagian kapasitor. Jadi kalau bagian kapasitor ini putus ya, dinamo cuma gereng ya. Kita akan ganti kabelnya satu persatu dan dirapikan. Ini agar lebih kuat ya, bantu dengan disolder, karena ini yang satunya kabelnya jenis tembaga ya. Ini masih bisa disolder. Kemudian jangan lupa untuk disolasi juga setelah disambungkan. Ya, ini akan saya kasih isolasi bakar karena koreknya sudah ketemu ya. Ya begini prosesnya ya, terbakar ya. Ya iya, panas sekali. Oke, kemudian lanjut kabel satunya lagi. Ini sambungannya sangat jelek sekali. Sama seperti yang awal, dikerek dulu ya. Ini jenisnya alumini, jadi kalau disolder ya masih sulit ya, meskipun satunya tembaga satunya alumini. Tapi sebenarnya dililit saja seperti ini sudah bagus, sudah kuat. Ya,
dirapatkan, dikuatkan, kemudian disolasi lagi. Nah, jadi kabel yang saya ganti ini, misal nggak diganti, itu nanti juga nggak awet, dan juga bisa mengakibatkan dinamo rusak juga karena kualitasnya yang sudah mau rusak. Seperti ngepong ya, bahasanya ngepong kalau bahasa Jawanya. Oke, setelah semua terpasang, kita akan coba mengecek kabelnya. Kita akan cek kabelnya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan multitester atau biasa disebut juga avometer. Sebelumnya ujungnya harus dikelupas dulu agar mudah untuk mengukurnya. Ini saya ukur menggunakan 1 kilo. Ketiga kabel ini harus nyambung. Nah, ini nyambung. Kita coba ganti kabel lain, nyambung. Semuanya nyambung dan berhasil. Kita akan rapikan dan ditali agar tidak mudah putus antara sambungan dan dinamo. Untuk selanjutnya, untuk bagian bushing atau klaker, kalau saya menyebutnya ini bushing ya. Kalau klaker itu yang ada kotrinya, kalau menurut saya. Tapi ya nggak tahu sih. Ini yang penting kasih oli bagian bushingnya ya. Kemudian kita pasang dinamonya. Usahakan yang hati-hati tapi tetap rapi. Kalau bisa olinya dikasih yang bagus ya, agar tidak eh, mudah kering, tidak mudah kering. Nah, seperti ini. Kita beri baut baru, karena baut bawaan itu tidak seperti ini. Kayak apa ya? Yes, pokoknya seperti itulah. Kita kasih baut baru. Kita belikan dan tidak mahal. Kemudian setelah baut semua terpasang, kita kencengkan dengan bantuan kunci pas ya, seperti ini, biar lebih rapat, lebih kenceng, lebih kuat. Ya, beginilah proses perbaikan dinamo. Tidak lupa nanti setelah ini terpasang dites lagi apakah tetap
normal ataukah putus lagi kabelnya. Kadang juga bisa mengalami seperti itu. Oke, kita setting untuk ini ya, bagian tengah ini biar bisa muter ya. Seperti ini caranya punya. Dengan kunci gak puas, dengan tang gak puas, pakai palu. Oke, yang penting enak buat nyeting lah, buat dipukul-pukulin penak ya itu. Sekiranya sampai motornya itu enak atau sudah licin, kita tambah oli lagi ya kalau bisa, nanti motornya biar sempurna, jadi tidak ada hambatan ya. Begini proses penyetelannya, ditutuk-tutuk. Oke, sudah enak ya muternya. Nah, beginilah nyetingnya, mencari sela-selanya, ditutuk-tutuk kanan kiri atas bawah ya. Kemudian di sini akan saya tambahi apa itu, oli, biar lebih lanyah, lebih licin, lebih enak muternya ya. Dan akan saya tes menggunakan listrik ya. Sebelumnya saya cek ulang lagi kabelnya apakah masih menyambung. Nah, dan ternyata masih menyambung, berarti pemasangannya prosesnya benar. Dan di sini akan saya tandai untuk bagian kapasitor ini. Ini kita kasih, saya mencoba dengan kapasitor kipas angin 2 mikro, saya dobeli ya, jadi 4 mikro. Ini satunya ke listrik, satunya ke kapasitor salah satu. Pokoknya seperti ini contohnya ya. Ini untuk ujung dinamo ini yang tengah akan saya kasih isolasi biar terlihat bagaimana proses muter apa enggak ya. Ya, ini akan saya culupkan ya, kalau menempel ya, kita amankan dulu. Satu ujung ke hitam, satu ujung ke salah satu kapasitor ya, nyala ya, muter ya. Kita coba bagian lain. Iya.